Baik, selamat sore semuanya. Untuk materi kita hari ini mengenai pencerminan atau refleksi. Oke, kalau dalam pencerminan berarti kita di sini berbicara bagaimana itu sifat-sifat pencerminan ya. Pencerminan itu bisa diuraikan jadi 8 bagian 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, kita bisa buatnya begini. Oke, pencerminannya. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Pencerminan terhadap sumbu X berarti misalkan titik awalnya adalah AX, Y. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksen itu artinya itu hasil pencerminannya atau hasil transformasinya menjadi X, negatif Y. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Apabila titik awalnya X, Y, maka pencerminannya menjadi negatif X, Y. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis X sama dengan H, yaitu titik awalnya, koordinat awalnya adalah X, Y, maka hasil transformasinya menjadi 2H kurang X, Y. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, yaitu misalkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, misalkan dia AX, Y, maka setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka aksennya menjadi X, 2K kurang Y. Yang kelima, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Titik awalnya AX, Y, setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasil transformasinya menjadi A aksen yaitu Y, X. Yang keenam, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Y sama dengan negatif X ya, ini. Oke, jadi A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka A aksennya menjadi negatif Y, negatif X. Kalau tadi Y sama dengan X-nya, Y, X. Kalau Y sama dengan negatif X-nya, maka ini dinegatifkan juga semuanya. Begitu kira-kira ya. Kemudian yang ketujuh, pencerminan terhadap titik pangkal O 0,0 ya. AX, Y apabila dicerminkan terhadap titik pangkal O 0,0, dia menjadi negatif X, negatif Y. Dan yang terakhir, pencerminan terhadap titik pangkal PA, B. Apabila sebuah titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik pangkal PA, B, maka hasilnya menjadi A aksennya menjadi 2A tambah X, 2B tambah Y. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke contoh soal ya. Misalkan yang pertama, tentukanlah bayangan A 4,1 setelah direfleksikan terhadap garis, terhadap ini maksudnya ini sampai di sini ya. Titik 2, A sumbu X, B sumbu Y, C garis X sama dengan 2, D garis Y sama dengan 3, E garis Y sama dengan X, F garis Y sama dengan negatif X, G titik pangkal O 0,0, H titik pangkal P 1,3. Oke, yang pertama untuk sumbu X. Untuk sumbu X kan, tadi kita sudah lihat sumbu X dia menjadi begini. Nih, yaitu A aksen X, negatif Y. Nih, A aksen yaitu X, negatif Y. Jadi apabila titik awalnya itu, titik asalnya adalah 4,1, maka setelah direfleksikan dia terhadap sumbu X, artinya ini kan X, negatif Y, X-nya tetap, Y-nya berubah jadi negatif nih. Nah, kalau di sini 1, maka di sini menjadi negatif 1. Oke, yang kedua,
terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y, bentuk umumnya ini A X, Y, A aksennya menjadi negatif X, Y. Oke, berarti di sini yang berubah adalah X ya. Jadi kalau di sini 4, maka hasil refleksinya menjadi negatif 4,1. Oke, bisa ya. Sekarang yang ketiga, garis X sama dengan 2. Ini berarti kita memakai persamaan untuk garis X sama dengan H ya. X sama dengan H. Maka bentuk umumnya kan menjadi A X, Y menjadi A aksennya menjadi 2H kurang X, Y. H-nya itu yang mana? Ini yang H. Kan gitu. Ini kan X sama dengan H. Maka berarti X sama dengan 2. Maka yang H-nya itu kan 2. Oke. Jadi kita langsung masukin ke bentuk umumnya. Titik awalnya 4,1, maka 2 kali H berarti 2 kali 2 kurang X. X-nya kan 4,1. Nah, berarti 4,1 menjadi 2 kali 2 kan 4. Ini dulu dikerjakan, kurang 4,1. 4 kurang 4, 0,1. Jadi titik A 4,1 apabila direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2, maka hasilnya menjadi A aksennya menjadi 0,1. Yang keempat, garis Y sama dengan 3. Garis Y sama dengan 3, berarti ini kita pakai untuk persamaan Y sama dengan H. Y sama dengan H gitu ya. Oke. Bentuk umumnya AX, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H, maka A aksennya menjadi X, 2K kurang Y. Maaf, tadi di sini salah. Bukan Y sama dengan H, tapi Y sama dengan K. 2K kurang Y. Tadi kalau untuk X dia pakai H, kalau untuk Y dia pakai K gitu ya. Oke, berarti kita buat ini masih 4,1. Oke, X-nya tetap. Karena di sini Y, maka 2 kali K. Ini kan menjadi K-nya, kan gitu. Berarti 2 kali 3, K-nya 3, kurang Y. Y-nya 1, ya. Berarti 4,2 kali 3 itu, ini dulu dikerjakan. 6 kurang 1. 6 kurang 1 berapa? 5. Jadi hasil refleksinya menjadi 4,5. Begitu. Masih ngerti lah ya. Jadi ini yang lebih mudah itu sebenarnya bentuk untuk X sama dengan H dan Y sama dengan K itu sama aja. Kalau X sama dengan H berarti kan X-nya yang berubah, maka itu yang pakai perkalian 2H kurang X. Kalau Y sama dengan K, maka yang untuk koefisien Y-nya dia menjadi 2K kurang Y, begitu ya. Oke, kita lanjut sekarang untuk garis Y sama dengan X. AX, Y menjadi, A aksennya menjadi Y, X. Ini hanya saling tukar tempat kan? Tukar tempat berarti 1,4. Kalau ini Y sama dengan X, ini Y sama dengan negatif X. Kalau di sini Y sama Y, X berarti ini karena kan negatifnya nih, maka ini juga dinegatifin, maka dia menjadi negatif 4, negatif 1. Untuk yang ketujuh, titik pangkal O 0,0, bentuk umumnya menjadi min X, min Y, maka menjadi negatif 4, negatif 1. Yang terakhir, titik pangkal terhadap P, A, B. Di sini tadi titik pangkalnya P-nya 1,3. Berarti yang A-nya kan 1, yang B-nya kan 3. Begitu kira-kira kan? Nah, bentuk umumnya itu A aksennya menjadi 2A ditambah X, 2B ditambah Y. Nah, jadi A-nya kan 1, berarti 2 kali 1 ditambah X-nya berapa? X-nya 4. Nah, 2 kali B, B-nya berapa? B-nya 3, kemudian Y-nya 1. Maka 2 kali 1 itu 2 tambah 4, 2 kali 3 itu 6 tambah 1. Maka hasilnya menjadi, aksennya menjadi 6,7.
Nah, begitu kira-kira ya. Saya kira untuk yang soal pertama jelas lah ya. Sekarang soal yang kedua. Tentukan bayangan dari Y sama dengan 2X kuadrat tambah X tambah 2 setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2. Nah, kalau ada soal seperti ini, yang pertama harus kamu perhatikan adalah ini dulu. Ini sini dulu. Sudah, Y sama dengan 2. Berarti kamu harus pakai nanti untuk persamaan refleksi untuk Y sama dengan K. Y sama dengan K. Nih, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, bentuknya kan ini X, 2K kurang Y. Nah, titik awal kita kan ini X, Y. Nah, kalau kita direfleksikan itu terhadap garis Y sama dengan 2, maka kan bentuknya menjadi X, 2 kali K. K-nya kan 2. Oke, 2 kali 2 kurang Y. Oke, jadi bisa kita buat persamaannya menjadi A aksennya X, 2 kali 2 itu berapa? 4 kurang Y. Oke. Jadi A aksennya menjadi X, 4 kurang Y. Nah, di sini kan untuk A aksen itu adalah persamaannya menjadi begini. Ini kan kalau A aksen itu berarti X aksen, Y aksen. Nah, jadi sini bisa kita buat, ini kan pasangannya berarti ini nih. Ini pasangannya ke sini gitu. Nah, sekarang ubahlah. Dari sini kan bisa kita buat begini. X aksen itu kan sama dengan X. Kemudian Y aksen itu adalah 4 dikurang Y. 4 kurang Y. Maka kita bisa buat begini, X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan 4 kurang Y. Kalau sudah seperti ini, ganti dulu dia menjadi X sama dengan dan Y sama dengan. Ini kan masih X aksen sama dengan dan Y aksen sama dengan, kan begitu. Ubah dia menjadi X sama dengan dan Y sama dengan. Kalau untuk X aksen sama dengan X ini kebetulan gampang kan, karena hanya saling bertukar tempat saja gitu. Jadi bisa kita buat X sama dengan X aksen. Oke. Kemudian kalau untuk Y aksen, di sini kan Y aksen sama dengan 4 kurang Y. Kita tukar tempat aja dulu. Saling tukar maksudnya ya. Jadi 4 kurang Y sama dengan Y aksen. Nah, geser satu-satu, yaitu negatif Y sama dengan Y aksen dikurang 4. Ini di sini kan negatif nih, supaya positif kan berarti kalikan negatif. Semua ruas kamu kalikan negatif, maka hasilnya menjadi Y sama dengan negatif Y aksen ditambah 4. Setelah kamu dapat begini, X sama dengan X aksen dan Y sama dengan negatif Y aksen ditambah 4, maka itu kamu substitusikan ke persamaan awal, yaitu Y sama dengan, oke, lanjut ya, kita substitusikan ke persamaan awal, yaitu Y sama dengan 2X kuadrat tambah X tambah 2. Nah, sehingga menjadi yang Y-nya kan tadi ini, yang Y-nya tadi ini kan Y-nya nih, Y sudah, maka ganti dia menjadi ini, maka Y berarti dia menjadi negatif Y aksen tambah 4 sama dengan ini X, kamu ganti menjadi ini, maka 2 kali X aksen kuadrat tambah X nya ganti menjadi X aksen tambah 2, berarti negatif Y aksen sama dengan 2 kali X aksen kuadrat tambah X aksen tambah 2 kurang 4. Kurang 4 itu dari mana ini? Ini kamu geser ke sini, maka dia menjadi negatif 4 kan? Maka negatif Y aksen sama dengan 2X kuadrat tambah 2X aksen kuadrat tambah X aksen kurang 2 kurang 4 kan negatif 2. Jadi kan masih negatif nih.
kalikan lagi dia dengan negatif semuanya, semua suku kamu kalikan negatif supaya hasilnya positif, maka y aksen sama dengan negatif 2x aksen kuadrat kurang x aksen tambah 2. Nah, jadi kalau ditanya hasilnya kamu tinggal menghilangkan yang aksennya menjadi y sama dengan negatif 2x kuadrat kurang x